Gagal bayar pinjol itu aman, bahkan diinginkan para DC-DC pinjol. Kok seperti itu? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar pinjol yang teman-teman itu takut. Teman-teman itu gak berani gagal bayar. Padahal gagal bayar pinjol itu sebenarnya aman. Bahkan diinginkan oleh para DC-DC pinjol itu sendiri. Ya, kenapa bisa seperti itu? Yuk kita bahas. Namun sebelum itu, teman-teman yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, edukasi, pendampingan untuk bebas dari jeratan pinjol ini, bisa langsung konsultasi ke deskripsi video ini ya, ada WA di sana. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini sebagai materi juga untuk teman-teman yang memang dalam fase gagal bayar, ya. Gagal bayar ini juga ada salah satu keinginan para DC-DC pinjol. Kenapa? Karena kalau memang tidak ada nasabah yang gagal bayar, mereka itu pada nganggur. Tidak ada yang gagal bayar, mereka itu nggak punya kerjaan, ya. Jadi tenang aja, ini lumrah-lumrah aja kalau memang kita gagal bayar. Jelas secara hukumnya hanya perdata dan ibaratnya pinjol itu sendiri pun ujungnya selesai. Jika kalian dalam fase gagal bayar ditagih-tagih sama DC, diancam-ancam, didatengin, itu hanya sebuah bentuk prosedur yang memang hanya fase sementara. Ya, makanya kalau memang nggak bisa bayar, jangan memaksakan untuk bayar dengan gali lubang tutup lubang. Ya, untuk nutupin aplikasi, ambil dari aplikasi lagi, itu tidak akan pernah selesai. Ya, kalau kalian sudah mentok tidak bisa bayar, udah stop bayar dulu. Ya, jangan mikirin bunga juga nih. Kemarin banyak yang memang masih mikirin bunga, apakah bunganya akan semakin numpuk. Namanya juga stop bayar, namanya juga gagal bayar. Bunga itu nggak perlu dipikirkan. Kalau memang kedepannya kita mau niat bayar, itu bisa negosiasi pokok. Sekarang tunda pembayaran, nanti negosiasi pokok setelah punya uang. Kalau memang ibaratnya tidak bisa bayar sama sekali, ya udah, kan hutangnya juga pokoknya juga nggak akan dibayar. Jelas mereka ada yang cover, yaitu asuransi. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sama dengan bunga itu sendiri. Ya, dari segi resiko nih teman-teman, pahami dulu aja dari segi resiko itu seperti apa. Jelas kok, pinjol itu ibaratnya selesailah ujungnya. Semua ada aturan SOP kalian saat gagal bayar pinjol legal lah contohnya. Didatangin DC lapangan, apa yang ditakutkan? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Ya, mereka itu datang hanya melakukan penagihan, bukan mau mencelakai. Segala bentuk penagihan ada aturan dan juga SOP yang berlaku. Gak ada yang perlu kita takutkan. Makanya poinnya, kalau memang kalian ibaratnya sudah tidak bisa bayar pinjol itu, belajar siap dari kalau teror penagihan online nih ya. Di sini saya selalu menerapkan untuk teman-teman, teror penagihan online itu diacuhkan, diabaikan. Jangan nakutin diri sendiri. Kalian ibaratnya takut dengan teroran, takut dengan pengancaman. Tapi kenapa kalian respon? Kenapa kalian baca gitu kan? Itu kan lucu. Harusnya kalau memang takut, kalian ibaratnya dengan teroran tersebut, dengan pengancaman tersebut, abaikan. Kalau perlu mengganti kartu dan WA demi kesehatan mental itu penting. Bodoh amat dengan teror penagihan online. Dan poin di pinjol itu saat gagal bayar itu kita ibaratnya kuat mental dan juga bodoh amat. Udah biarin aja. Kalau memang ada DC lapangan ya nanti belajar bagaimana cara hadapinnya. Sudah ada banyak video-video saya cara menghadapi kolektor lapangan kok. Ya, jadi nggak ada yang perlu kita takutkan semuanya juga. Ini hanya fase sementara dan kita ibaratnya didatangin kolektor pun itu bukan patokan kita harus bayar. Patokan bayar itu kan punya uang atau enggak. Dan mereka pun ibaratnya datang ya ada aturan dan juga SOP-nya. Kita misalkan niat bayar, bukan ke FC yang datang kok, tetap aja ke aplikasi, ya seperti itu. Jadi tetap aja mereka itu hanya menjalankan prosedur. Justru ya mereka itu seneng nasabah gagal bayar itu. Kenapa? Karena mereka punya kerjaan, biarin. Jangan halang-halangin. Misalkan FC datang ke rumah nih, teman-teman juga yang masuk bimbingan saya, yang memang gagal bayar legal ada DC lapangan. Saya tuh nggak bisa hentikan DC lapangan, tapi yang bisa saya lakukan adalah ibaratnya mengkondisikan supaya kondusif. Supaya FC itu nggak arogan, nggak marah-marah gitu kan. Karena kita bimbing, kita dampingin, kita backup. Paling datang nanyain tagihan, numpang foto selfie, rata-rata kayak gitu ya. Numpang foto selfie di foto rumah sebagai bukti mereka sudah kerja, sebagai bukti mereka sudah datangin Anda untuk bukti-bukti ke kantornya. Hanya sebatas itu kok. Jadi mereka juga tetap akan berhenti dengan sendirinya nanti untuk dalam penagihan itu. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan dalam fase gagal bayar itu sendiri. Makanya untuk teman-teman nih di sini yang memang butuh bimbingan,
pendampingan, sok konsultasi aja langsung ke sini. Ya, konsultasi ke WA yang ada di deskripsi video. Saya bantu kalian, saya dampingin kalian untuk ibaratnya bebas dari jeratan pinjol ini saat tidak bisa bayar. Aman kok ya. Yang nggak aman itu hanya kita aja yang belum siap. Ya, seperti itu. Oke, mungkin sedikit informasinya, nggak terlalu panjang ya. Mungkin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.